Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang eh, algoritma ID3 decision tree, yaitu salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk membuat decision tree. Algoritma ID3 atau ID3, cara bacanya terserah sampean semua, mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia silahkan. Oke, lanjut ke slide pertama. Yang pertama kita pahami dulu apa itu decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang mudah untuk diinterpretasi atau dipahami oleh manusia. Decision tree ini menggunakan struktur pohon untuk model classifiernya. Dan juga decision tree ini memiliki kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Jadi decision tree ini dikarenakan dia menggunakan struktur pohon untuk model classifiernya, kemudian dia juga akan membreakdown pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Itu nanti ada percabangan di pohonnya, ada node, ada daun, ada cabang, dan sebagainya. Nanti classifier decision tree ini nanti akan digambarkan dengan model struktur pohon, dimana dari model struktur pohon itu insya Allah lebih mudah untuk dipahami oleh kita. Bagaimana maksudnya? Seperti ini, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan hasil decision tree-nya, yaitu bisa dilihat ada node atau ada simpul, terus ada cabang, dan lain-lain. Nah, ini bagaimana? Nah, arsitektur pohon keputusan ini seperti ini. Yang pertama ada root node atau node akar, yang merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon, yaitu yang berwarna kuning, atau kalau di sini variable outlook, ini yang berada di node root atau node akar, atau bisa juga disebut dengan simpul akar. Ya suka-suka kalian lah mau nyebutnya seperti apa. Tapi nanti di materi ini kita akan memakai kata node atau simpul. Jadi nanti kalau node ya simpul, jadi diingat-ingat ya. Jadi node akar itu yang ada di paling atas di struktur pohon kita. Kemudian setelah ada node akar, ada juga internal node yang merupakan node percabangan, di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Jika kita perhatikan di sini, yang berwarna biru ini merupakan internal node, yaitu atribut humidity dan atribut wind. Ini internal node. Internal node itu otomatis ya node yang ada di dalam, kan internal. Nah, maksudnya ada di dalam pohon kita. Kalau outlook ini kan root node, ada di atas sendiri, tidak ada inputnya. Sedangkan yang internal node ini ada di dalam, setelahnya root node. Nah, internal node ini atau node percabangan ini memerlukan satu buah input. Jadi perlu satu buah input untuk internal node. Seperti ini. Humidity ini memerlukan input cabang yang bernama sunny. Kemudian wind memerlukan cabang yang bernilai rain. Nah, seperti itu. Nah, internal node ini dia mempunyai minimal 2 output. Seperti yang dilihat dari internal node humidity ini memiliki 2 output, yaitu output ke no dan yes. Sedangkan yang wind juga gitu, ada 2 output juga, strong dan no dan yes juga. Kemudian leaf node ini merupakan node akhir.
yaitu hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Nah, jika kita perhatikan yang berwarna hijau ini adalah leaf node atau node akhir. Node akhir ini yang berwarna hijau. Dia memerlukan satu input, tapi dia tidak akan menghasilkan output. Jadi dia sudah mentok. Nah, paling akhir itu leaf node. Atau bisa digunakan untuk menandai label kelasnya. Jadi leaf node ini biasanya label kelasnya. Di label kelasnya yang humidity ini kan outputnya dua, outputnya ke leaf node no dan leaf node yes. Sedangkan yang while juga ada dua output ke leaf node no dan leaf node yes juga. Sedangkan yang outlook ini memiliki tiga buah output, yaitu output ke humidity, ke yes, dan ke leaf node yes, dan ke internal node while. Jadi ini nanti silakan ditelaah lagi. Warna-warnanya ini sudah saya beri warna. Yang root node warnanya kuning, yang internal node warnanya biru, sedangkan yang leaf node warnanya hijau. Setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi. Jadi ada yang berwarna pink juga atau ungu. Warna ungu ini menandakan cabang. Cabang menyatakan kondisi yang harus terpenuhi. Jadi maksudnya cabang ini adalah macam-macam value dari node atasnya. Jadi kalau cabangnya ini sunny, overcast, rain, ini merupakan macam-macam value dari si atribut outlook. Jadi outlook ini memiliki tiga macam value, yaitu sunny, overcast, dan rain. Sedangkan humidity ini memiliki dua cabang, yaitu cabang yang dengan value high, cabang dengan value normal. Sedangkan yang while juga memiliki dua cabang, karena dia memiliki dua value, yaitu value strong dan value weak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Itu setelah kita memahami decision tree tadi, mari kita memahami dulu ID3. Apa itu deskripsinya? Algoritma ID3 ini merupakan algoritma yang digunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Jadi decision tree tadi itu kan model classifiernya itu berbentuk pohon keputusan. Nah, untuk supaya kita dapat menghasilkan sebuah pohon keputusan, ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah algoritma ID3. Algoritma ID3 ini bisa kita gunakan untuk membangun pohon keputusan tersebut. Jadi kalau algoritma ID3 ini dijalankan, maka output model classifier dari algoritma ID3 ini adalah pohon keputusan seperti pada slide sebelumnya. Untuk proses dari decision tree ini dimulai dari root node hingga leaf node yang dilakukan secara rekursif. Jadi untuk melakukan classifier atau klasifikasi itu dijalankan pengecekan melalui root node terus ke bawah sampai leaf node, atau root node terus level selanjutnya dicek, kemudian level selanjutnya sampai menyentuh leaf node yang ada. Ya tentu tergantung value-nya. Setiap percabangan di sini, setiap percabangan di decision tree itu menyatakan suatu kondisi yang harus dipenuhi atau value-nya. Jadi kalau kita mengecek atribut humidity, itu kita harus memenuhi salah satu kondisi yang ada di humidity. Contohnya tadi ada apa saja tadi, kita back saja ke slide sebelumnya. Nah, di humidity ada dua cabang atau ada dua value, dua syarat yang minimal satu syarat ini kita terpenuhi. Jadi di humidity ini ada dua opsi cabang. Ini kita harus memenuhi ke salah satunya. Contohnya, pada saat kita mengecek humidity yang kita cek itu memiliki value high apa normal. Kalau normal berarti lanjut ke klasifikasi yes. Tapi kalau humidity yang kita cek memiliki value high berarti lanjut ke klasifikasi kita labeli dengan no. Jadi tergantung ini kondisi yang harus terpenuhi.
humidity-nya apa nilainya, high apa normal, seperti itu. Nggak bisa dua-duanya, masa humidity punya dua nilai. Sekarang kita mau cek humidity yang nilainya high dan normal, iya bingung sistemnya. Jadi kita cek otomatis kalau kita memasukkan data humidity, biasanya nilainya cuma satu. Humidity data testing yang kita cek itu memiliki nilai apa, nilai high apa normal, seperti itu. Jadi kondisinya dua ini, di antara dua ini kita harus memenuhi salah satu kondisinya. Kemudian, setiap ujung pohon menyatakan kelas dari suatu data. Contohnya yang berwarna hijau tadi, leaf node itu merupakan kelas dari suatu data. Jadi kalau ada data testing yang kita cek melalui pohon keputusan kita sebelumnya, melalui ini dicek outlooknya apa, sunny. Kemudian sunny, kalau sunny maka dioper ke atribut humidity, dicek atribut humidity-nya apa, ternyata high. High nanti dicek lagi, high masuk kemana, oh ternyata langsung ke leaf node no, berarti kita labeli dengan label no, seperti itu. Jadi pengecekannya dari root node ke bawah terus, kita sesuaikan dengan value-nya, root node-nya apa, value-nya ternyata sunny, berarti ke humidity. Tapi kalau value-nya overcast, berarti langsung kita labeli yes, karena nggak ada cabang lagi dari overcast, mentok ke yes. Sedangkan kalau value-nya rain, kita cek dulu wine-nya apa, strong apa weak. Kalau strong kita no, kita labeli no, tapi kalau weak kita labeli dengan yes. Seperti itu cara pengecekan di pohon keputusan. Proses dalam decision tree ini yaitu mengubah bentuk dari data table. Itu kan kita pada saat membuat sistem klasifikasi, kita wajib menyiapkan terlebih dahulu datasetnya atau tabelnya. Jadi datasetnya kita siapin yang biasanya berbentuk table, kemudian table tersebut di training untuk menghasilkan model pohon atau tree-nya. Setelah kita menghasilkan model pohon atau pohon keputusan kita, hasil dari training menggunakan ID3, kita dapat menghasilkan aturan-aturan atau rule-rule-nya. Rule-nya bagaimana? Rule-nya ya setelah kita menghasilkan pohon tadi, kita bisa mengekstrak atau menampilkan rule yang ada dari pohon tersebut. Contohnya kita back ke slide sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada outlook. Rule pertama, jika outlook sunny dan humidity high maka no. Dan rule yang kedua, jika outlook sunny dan humidity normal maka yes. Rule yang ketiga, jika outlook overcast maka yes. Jika kemudian outlook selanjutnya rule selanjutnya bisa kita buat seperti ini. Jika outlook rain dan wind strong maka no. Nah, rule selanjutnya lagi, jika outlook rain dan wind weak maka yes. Nah, selesai. Jadi jika kita sudah menghasilkan model classifier yang berbentuk pohon keputusan ini, kita dapat menghasilkan rule-nya berdasarkan bentuk pohon kita. Seperti itu. Nah, rule itu yang akan kita gunakan untuk klasifikasi data testing kita. Oke. Terus selanjutnya, algoritma ID3 ini tidak pernah melakukan backtracking untuk merevisi keputusan pemilihan atribut yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi algoritma ID3 ini tidak pernah melakukan backtracking atau tidak pernah ngecek kembali ke level atasnya. Maksudnya seperti di slide sebelumnya, pada saat sekarang kita ngecek outlooknya apa, outlooknya apa, rain apa, sunny. Outlooknya sunny masuk ke humidity nanti dicek high apa normal, high masuk ke no. Tapi karena kita nggak puas kok hanya segini ya, kita nggak bisa melakukan backtracking atau kita kembalikan ke atas lagi deh, saya nggak puas sampai no, balik ke atas lagi humidity terus nanti ke outlook, itu nggak bisa. Jadi decision tree itu dari atas turun ke bawah. Kalau
ini sudah terseleksi level ini, maka kondisinya mana? Kalau ada kondisinya masuk ke level selanjutnya. Nah, kalau sudah di level selanjutnya ini atau di sini, atau katakanlah kita sudah di level terakhir, ini nggak bisa ke atas lagi, nggak bisa balik ke humidity lagi, sudah mentok di sini. Begitupun kalau kita masuk ke humidity, pada saat kita mengecek ternyata outlook-nya sunny, kan masuk ke humidity. Kita nggak bisa balik lagi ke outlook, harus kita lanjutkan melalui humidity, karena nggak boleh backtracking algoritma ID3 itu. Jadi pokoknya ke bawah terus sampai mentok ke leaf node. Nah, kalau sudah ketemu hasil ya sudah, harap puas dengan hasilnya. Algoritma ID3 ini menggunakan information gain untuk menentukan atribut yang terbaik. Itu yang harus kita ingat-ingat, ID3 ini nanti memerlukan nilai information gain. Selanjutnya, yang memiliki information gain tertinggi, dia akan dipilih sebagai node-nya. Maksudnya, atribut yang memiliki information gain tertinggi itu pasti atribut yang memiliki informasi yang paling berguna untuk klasifikasi. Jadi kalau ada suatu atribut yang memiliki information gain tertinggi, dia akan dijadikan node selanjutnya. Setelah dia sudah distatuskan sebagai node, maka kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita ambil cabang dari si dia, kemudian kita bangkitkan lagi information gain dari atribut-atribut sisanya. Kita pilih mana yang tertinggi. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk menentukan information gain, pertama-tama kita menghitung entropi. Tetapi, kalau kita ingin tahu information gain-nya, kita harus menghitung entropinya dulu. Jadi, untuk ID3 ini ada dua kata kunci atau dua nilai yang harus kita hitung, paling tidak ada dua ini, yaitu information gain dan entropi. Entropi ini dihitung terlebih dahulu. Setelah entropi dihitung, kita lanjutkan menghitung information gain. Nah, entropi ini digunakan untuk mengukur jumlah informasi dalam suatu atribut. Kalau information gain dapat digunakan untuk menentukan atribut mana yang paling berguna, tingkat kepentingan atribut itu. Jadi dua nilai ini yang paling harus kita ingat. Kita butuh entropi, kemudian kita butuh information gain. Caranya bagaimana? Nah, ini ada, kita perhatikan di sini ada beberapa variabel di rumus kita. Nanti ada S ini atau notasi S ini saya gunakan untuk mewakili training set. Kemudian PI ini saya gunakan untuk probabilitas S yang termasuk dalam kelas I. Jadi probabilitas dari training set ini yang termasuk dalam kelas I. Maksudnya kelas I ini kelasnya fleksibel. Kalau ada dua kelas berarti PI-nya ini ada dua. PI yang pertama dan PI yang kedua. Contohnya, kita punya dua kelas nih. Dua kelas yaitu kelas no dan yes. Maka P untuk yang no adalah probabilitas S yang termasuk dalam kelas no. Sedangkan P yes adalah probabilitas S yang termasuk dalam kelas yes. Jadi PI ini menyesuaikan kelas yang kita sediakan di dataset kita. Untuk menghitung entropi, rumusnya seperti ini, yaitu entropi dari dataset S itu atau training set S dihitung dengan menggunakan rumus sigma dari atau sum ini sum hasil sum dari mean probability atau PI log 2 PI. Jadi rumusnya seperti ini. Ini nanti akan saya contohkan di slide berikutnya. Yang penting ini sama ingat-ingat aja dulu atau dicatat, silahkan. Jadi kalau kita ada dua kelas, maka otomatis sumnya ini akan dihitung hasil penjumlahan dari P no log 2 P no ditambahkan dengan min P yes log 2 P yes. Seperti itu. Jadi kalau semakin banyak kelasnya, maka yang disamkan otomatis akan semakin banyak.
Kalau kelasnya cuma 2, berarti yang disamkan hanya 2 ini. Contohnya, jika S adalah kumpulan dari 14 contoh dengan 9 ya dan 5 tidak, maksudnya dari 14 data yang ada dalam training set itu 9 data merupakan kelas ya dan 5 data merupakan kelas tidak. Maka entropi dari training set itu adalah minus 9/14 log 2 9/14. Ini bisa kalian lihat, terus saya warnai. 9/14 ini merupakan PI dari kelas ya atau P ya. Kemudian yang 5/14 dan 5/14 ini merupakan P tidak. Nah, ini kan dijumlahkan, sum itu seperti ini. Jadi min 9/14 log 2 9/14 ini sebenarnya ada plus, tapi berhubung ini min, jadi kan plus min kan digunakan minnya, jadi plusnya dihapus dan di min dengan 5/14 dari PI nya si tidak log 2 5/14 hasilnya. Entropi training set adalah 0,940. Ini entropinya. Setelah kita mengetahui entropi, kita lanjut menghitung information gain untuk setiap atributnya. Tapi sebelum itu kita pahami dulu di sini. Jika entropi 0, berarti semua anggota S masuk ke dalam kelas yang sama atau data diklasifikasikan dengan sempurna. Maksudnya, kisaran entropi itu atau nilai entropi itu bisa berisi 0 sampai dengan 1. Kalau entropinya itu 0, berarti semua data yang ada dalam training set sudah diklasifikasikan sempurna. Tetapi kalau nilai entropinya adalah 1, maka acak total. Data yang ada dalam dataset itu berarti teracak total. Seperti itu. Nah, ini otomatis ya, kalau 0 sampai 1, ini nilainya ya fleksibel. 0,1 boleh, 0,2 boleh, 0,5555 boleh, 0,77 boleh. Pokoknya rentang nilainya 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, maka kelas itu semakin diklasifikasikan dengan sempurna. Tetapi kalau semakin mendekati 1, berarti di dalam training set yang kita training itu datanya belum terklasifikasi dengan sempurna atau masih teracak total. Nah, selanjutnya ada notasi gain SA, di mana notasi ini adalah information gain dari data training set S di atribut A. Jadi atribut A ini nanti fleksibel, tergantung kita ngecek atribut yang mana. Jadi kalau ada 4 atribut, berarti gain S atribut pertama, gain S atribut kedua, sampai gain S atribut ke terakhir. Jadi tiap atribut nanti yang dicek itu memiliki information gain masing-masing, karena nanti kan information gain yang tertinggi itu maka atributnya kita gunakan sebagai node-nya. Nah, untuk menghitung information gain ini menggunakan rumus seperti ini. Jadi entropi S dikurangi dengan sum dari SV per S dikalikan entropi SV. Nah, SV adalah subset dari S dengan atribut A dengan nilai V. Jadi SV ini data dari S yang beratributkan A dengan memiliki nilai V. Jadi A dan V ini nanti fleksibel. Kita sekarang ngecek apa? Kalau contohnya kita sekarang mengecek humidity atau kita sekarang mengecek wine. Jadi pada data set kita, data training set kita mengecek atribut wine dengan nilai apa? Sekarang kita ngecek wine yang bernilai strong, berarti SV-nya yang strong kita cek. Nah, kemudian kita juga ngecek SV untuk atribut wine yang bernilai weak juga, nanti dimasukkan di SV sini, dibagi dengan jumlah S.
Di langkah yang pertama, pohon dimulai dengan sebuah simpul atau node yang merepresentasikan sampel data perhatian, yaitu dengan membuat simbol car. Langkah kedua, jika sampel berada dalam kelas yang sama, maka simbol ini menjadi daun atau leaf dan dilabeli menjadi kelas. Jika tidak, information gain akan digunakan untuk memilih atribut terbaik dalam memisahkan data sampel menjadi kelas-kelas individu. Dan langkah ketiga, cabang akan dibuat untuk setiap nilai pada atribut dan data sampel yang akan dipartisi lagi. Langkah keempat, algoritma ini menggunakan proses rekursif untuk membentuk pohon keputusan pada setiap data partisi. Jika sebuah atribut sudah digunakan di sebuah simpul, maka atribut ini tidak akan digunakan lagi di simpul anak-anaknya. Jadi kalau sudah digunakan, ya jangan digunakan lagi. Dan langkah kelima atau yang terakhir, proses ini berhenti jika dicapai kondisi seperti berikut. Kondisi yang pertama, semua sampel pada simpul berada di dalam satu kelas, atau semuanya terklasifikasi dengan sempurna. Syarat atau kondisi yang kedua, tidak ada atribut lainnya yang dapat digunakan untuk mempartisi sampel lebih lanjut. Maksudnya, semua atribut sudah digunakan sebagai node. Jadi tidak ada atribut sisa yang bisa kita gunakan untuk mempartisi sampel lagi. Maka stop. Oke. Setelah kita tadi membaca langkah-langkah dari algoritma ID3, langkah-langkahnya bisa kalian catat atau kalian print, kemudian kita bandingkan dengan simulasi kita. Jadi simulasi level 0, karena setiap pohon keputusan itu setiap node-nya itu memiliki level 0 berarti yang pertama kali kita jalankan, yaitu untuk menentukan root node-nya. Caranya bagaimana? Yang pertama kali kita sediakan dataset terlebih dahulu. Ini dataset yang berisi 14 data. Jadi dataset ini memiliki 3 atribut, yaitu atribut temperatur, humidity, dan wind. Sedangkan kelasnya adalah playable, memiliki dua nilai di kelas ini, yaitu nilai no dan nilai yes. Kemudian kita hitung seluruh instance ada berapa, ada 14 instance, yaitu berarti notasi jumlah S ini ada 14. Kemudian jumlah kemunculan kelasnya kita hitung. Jumlah kemunculan kelas yes kita hitung berapa? Ada 9. Sedangkan jumlah kemunculan kelas no ada berapa? Ada 5. Setelah kita tahu jumlah kemunculan kelas yes dan jumlah kemunculan kelas no, maka kita menghitung probability dari kelas yes dan probability dari kelas no. Untuk menghitung probability kelas yes adalah jumlah kemunculan kelas yes dibagi jumlah seluruh instance sama dengan 0,643. Sedangkan untuk probability kelas no, kemunculan kelas no dibagi dengan jumlah seluruh instance adalah 0,357. Kemudian kita baru bisa menghitung entropinya. Dengan rumus tadi, caranya seperti ini. Jadi ada dua yang dihitung, yaitu probability yes ditambahkan dengan probability no. Lambang sigma ini adalah dijumlahkan. Jadi kalau sudah sekali hitung, nanti akan dijumlahkan dengan perhitungan kedua dan dijumlahkan dengan perhitungan selanjutnya. Karena ada dua kelas, maka hasil perhitungan pertama dijumlahkan dengan hasil perhitungan kedua. Itu cara menghitung sigma atau sum. Entropi S-nya adalah, setelah kita hitung, ada entropinya adalah 0,940. Nah, nanti silakan dihitung sendiri, benar segini apa enggak. Setelah kita mengetahui entropinya, kita lanjutkan untuk menghitung information gain tiap atribut yang nganggur. Jadi di dalam dataset,
sebentar, kita lihat slide sebelumnya sih. Oh, slide sebelumnya hanya ada 3 atribut yang saya tampilin, tapi sebenarnya ada 4 atribut. Ada atribut Outlook juga, tapi tidak tertampilkan di sini. Saya keliru ngecrop. Jadi kalau ditampilkan semua seperti ini, atribut D ini tidak kita gunakan karena tidak terlalu penting. Yang penting adalah atribut Outlook, temperatur, humidity, dan wind. Di atributnya ada 4. Saya tadi keliru ngecrop di slide sebelumnya, tadi saya keliru ngecrop. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung information gain tiap atribut. Kita sekarang menghitung information gain-nya when. Tapi untuk menghitung information gain, tentu kita harus menghitung dulu kemunculan atribut when ada berapa. When strong ada 6 dan when weak ada 8. Setelah itu kita menghitung when strong di kelas yes ada berapa kemunculannya. Kita hitung when strong untuk kelas yes ada 1, kemudian ada 2, dan ada 3. Berarti when strong kelas yes ada 3. Selain menghitung when strong kelas yes tadi, kita juga harus menghitung when yang strong di kelas satunya, yaitu kelas no. Dan kita hitung ada berapa. Di sini setelah saya hitung ada 3. Setelah when yang bervalue strong baik di kelas yes maupun kelas no sudah kita hitung kemunculannya, sekarang kita menghitung yang when untuk value selanjutnya, yaitu when yang memiliki value weak. When value weak ini juga sama seperti when yang bervalue strong, ini juga dicek di kedua kelas, yaitu di kelas yes ada berapa, ada 6, dan untuk when weak yang berbarengan munculnya dengan kelas no ada 2. Oke, contohnya kita hitungi when weak yang no. When weak yang no 1, kemudian yes, no lagi 2, kemudian nggak ada. Berarti memang when weak yang no ada 2 dan when weak yang yes ada 6. Setelah kita menghitung kemunculan ini, baik kemunculan yang when strong secara umum dan when weak secara umum, juga kita telah menghitung when strong dan when weak berdasarkan munculnya kelas, yaitu kelas yang yes dan no-nya. Setelah kita mendapatkan kemunculannya ini, kita lanjut menghitung selanjutnya, yaitu menghitung probabilitasnya. Jadi probabilitas dari when strong yang yes ini adalah 0,5. Ya tinggal ini saja. When strong yes-nya berapa, kan 3 bagi dengan jumlah kemunculan when strong secara keseluruhan ada 6, berarti 3 bagi 6 ada 0,5. Kemudian untuk when strong yang no, tinggal 3 dibagi dengan 6, yaitu 0,5. Kemudian probabilitas untuk when weak yang yes adalah 0,75, hasil dari when weak yes 6 ini dibagi oleh when weak, oleh keseluruhan when weak, yaitu 8. Kemudian kita juga menghitung probabilitas when weak yang no juga, yaitu 2 dibagi 8, hasilnya adalah 0,25. Setelah kita mengetahui probabilitas dari atribut when strong baik di kelas yes maupun kelas no, dan juga atribut when yang weak di kelas yes dan no, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu hitung entropinya. Kita hitung entropinya. Di sini entropi yang when strong adalah entropi when yang bervalue strong adalah 1. Kemudian entropi when yang bervalue weak adalah 0,811. Ini menggunakan rumus yang telah saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini when strong ini, when yang bervalue strong ini memiliki entropi yang tinggi banget, yaitu 1. Berarti ini sudah sangat tersebar nih, karena persebarannya kan separuh ada di yes dan separuh juga atau setengahnya juga ada di no. Sedangkan yang when weak ini nggak terlalu buruk seperti when yang strong. Karena kenapa? Karena yang weak ini cukup besar perbedaan probabilitas yang weak di yes dan weak di no.
Nah, kalau kita lihat ini kan yang wine yang bervalue weak dan yang berkelas yes ini probabilitasnya cukup tinggi yaitu 0,75, sedangkan yang probabilitas untuk wine yang weak di kelas no probabilitasnya tidak terlalu tinggi yaitu 0,25. Jadi untuk persebaran di atribut wine apalagi value weak ini memiliki persebaran yang lebih bagus daripada yang wine strong karena dilihat dari entropinya ini tidak lebih besar daripada si wine yang strong. Oke, setelah kita tahu entropi ini, kita lanjutkan menghitung information gain-nya. Untuk menghitung information gain ini bisa dilihat di rumus ini menggunakan entropi S. Entropi S ini adalah entropi yang kita hitung untuk keseluruhan dataset, jadi bukan hanya entropi untuk yang wine baik yang strong maupun yang weak saja, tapi ini entropi keseluruhan dataset karena kita sekarang kasusnya adalah mencari tahu siapa atribut yang boleh kita jadikan root node. Jadi node yang awal. Kita kan masih belum tahu nih node yang awal siapa. Otomatis karena kita belum tahu, maka entropi yang kita hitung ini adalah entropi untuk keseluruhan data training kita. Ini sudah kita hitung, jadi ada di slide sebelumnya, nanti juga akan muncul di sini. Kemudian setelah itu juga rumus ini menggunakan jumlah kemunculan wine yang bervalue strong, angka 6 ini nanti akan digunakan, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan instance yang ada di training set kita dikalikan dengan entropinya wine yang strong. Nah, setelah ini nanti akan menggunakan entropinya wine strong di minus sebenarnya yang ini yang wine strong per S sampai dengan entropi wine strong ini fleksibel rumusnya karena ini wine memiliki dua value strong dan weak, maka perhitungan ini dijadikan karena kan tadi rumusnya ada sumnya, jadi wine yang strong dibagi S kemudian dikalikan entropi wine yang bervalue strong nanti akan dikurangi oleh wine yang bervalue selanjutnya yaitu value weak, yaitu wine yang bervalue weak dibagi dengan keseluruhan jumlah instance S, kemudian hasil tersebut akan dikalikan dengan entropinya wine yang bervalue weak. Jadi seperti ini rumus yang akan kita gunakan di penentuan information gain untuk atribut wine. Kemudian angka-angkanya bagaimana digunakannya seperti ini. Jadi ini nanti tempat menghitungnya. Jadi ini rumusnya. Nanti perhitungannya ini akan berdasarkan rumus ini. Jadi sekarang kita ambil dulu nilai entropinya. Entropi keseluruhan dataset adalah 0,940286. Ini sudah kita hitung berdasarkan slide sebelumnya. Kemudian untuk wine strong ini angka 6 kita ambilkan dari sini. 6 ini masuk sini. Kemudian untuk keseluruhan dataset ini adalah berapa tadi? Insya Allah ada sekitar 14. Ya, jadi 14-nya masuk sini. Kemudian akan dikalikan dengan entropinya wine yang bervalue strong adalah angka 1. Nah, ini 1. Kemudian untuk yang wine strong beres, kemudian kita lanjutkan untuk wine yang weak. Jadi nanti kita samakan hasilnya. Kemudian wine weak, kemunculan wine yang bervalue weak adalah 8. 8 masuk sini. Kemudian dibagi dengan keseluruhan instance di data training ada 14. Setelah itu hasil tersebut akan dikalikan dengan entropinya wine yang bervalue weak yaitu 0,811. Nah, dari sini nih 0,811. Nah, setelah ini selesai, kita hitung, kemudian akan muncul hasilnya adalah 0,048. Jadi information gain untuk atribut wine ini adalah bernilai 0,048. Nah, selanjutnya kita juga akan menghitung information gain untuk atribut-atribut yang masih available atau atribut-atribut yang belum berstatus sebagai node. Jadi masih nganggur atributnya. Untuk level 0 ini otomatis karena kita masih mencari tahu root node-nya yang pantas itu siapa, otomatis kita masih menghitung level 0 karena levelnya masih level 0, masih puncak sendiri, otomatis belum ada atribut yang sudah berstatus sebagai node, jadi semua atributnya nganggur. Dikarenakan semua atribut masih nganggur, otomatis kita harus menghitung information gain untuk semua atribut. Nah, kita tadi kan sudah menghitung information gain untuk atribut wine. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung information gain untuk atribut
Outlook. Nah, caranya sama dengan when tadi, cuma ini dihitung berdasarkan value-nya. Jadi karena when tadi ada dua value, yaitu when yang bervalue strong dan when yang bervalue weak. Jadi menghitungnya cukup simpel. Nah, karena ini ada tiga value untuk Outlook, jadi angkanya agak banyak. Jadi seperti sini. Outlook yang sunny kemunculannya ada berapa? Ada 5. Oke, kita hitung. Outlook yang sunny 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Outlook overcast ada 4. Outlook yang rain ada 5. Setelah kita mengetahui kemunculan atribut dengan nilai-nilai tersebut, selanjutnya kita menghitung kemunculan atribut dengan nilai tersebut berdasarkan kelasnya. Karena kelasnya di data training kita ada dua, yaitu kelas yes dan no, maka kita cek kemunculan Outlook yang value sunny di kelas yes ada berapa. Kalau kita cek di sini ada yes, ini masih no, kemudian sunny, ini sunny muncul yes 1, kemudian sunny lagi yes 2. Berarti sunny yang yes ada 2, sisanya berarti no, karena kan kelasnya hanya 2. Kemudian yang Outlook overcast juga begitu, kita cek Outlook overcast di yes ada 4, kemudian Outlook overcast di no ada 0, karena semuanya ada di yes, jadi no-nya pasti 0. Kemudian Outlook yang rain di kelas yes ada 3, jadi sisanya Outlook rain yang di kelas no ada 2. Setelah kita mengetahui kemunculan ini, selanjutnya kita menghitung probabilitas. Probabilitas Outlook sunny yang yes ada 0,4, sunny yang no ada 0,6, sedangkan yang overcast di yes ada 1. Nah, ini bagus banget berarti. Kemudian overcast yang no ada 0. Kemudian yang Outlook rain di yes ada 0,6 dan Outlook rain yang di kelas no ada 0,4. Setelah kita mengetahui jumlah kemunculan dan probabilitas setiap atribut dan value di kelas-kelasnya masing-masing, kita lanjutkan menghitung entropinya. Entropinya dihitung dengan rumus yang ada di slide sebelumnya. Entropi untuk Outlook sunny ada 0,971. Kemudian entropi untuk Outlook yang bervalue overcast ada 0. Nah, ini berarti bagus banget nih entropi untuk Outlook yang overcast karena 0. Berarti semua instance yang bervalue overcast di atribut Outlook ini berarti sudah fokus ke satu kelas. Jadi tidak tersebar, tapi wis fokus di satu kelas. Kalau kita lihat di probabilitasnya ada di kelas yes. Kemudian yang entropi Outlook yang rain ada 0,971. Jadi kalau dilihat dari entropinya, Outlook yang sunny dan Outlook yang rain ini persebarannya tidak terlalu bagus. Karena nilainya hampir ke angka 1. Jadi persebaran untuk Outlook yang sunny dan rain masih belum bagus. Sedangkan yang Outlook yang overcast sangat bagus karena entropinya sudah 0. Dan kita menghitung information gain menggunakan rumus sebelumnya. Karena ini ada 3 value, yaitu value sunny, kemudian value overcast, dan value rain, maka sumnya jadi ada 3 kali kita menghitungnya, kemudian kita sumkan. Kalau yang when tadi kan ada 2 kali, yang strong dan weak, sedangkan yang untuk yang Outlook ini ada 3, yaitu sunny. Jadi kita hitung information gain-nya berdasarkan value sunny ditambah berdasarkan value overcast dan ditambah berdasarkan value rain. Dihasilkan nilai information gain untuk Outlook adalah 0,246. Ini hasil untuk yang Outlook. Setelah kita tahu nilai information gain untuk Outlook, ini kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke perhitungan untuk atribut selanjutnya, yaitu atribut apa ya, atribut sisanya. When kan sudah, kemudian Outlook juga sudah, ya sisanya apa kita hitung. Yang when tadi nilainya 0,048 information gain-nya, kemudian yang information gain untuk Outlook adalah 0,246. Untuk S-nya ini masih menggunakan keseluruhan dataset ya, karena ini untuk root node, jadi S-nya ini masih keseluruhan dataset. Jadi diperhatikan, kita masih menggunakan seluruh instance di data training untuk menghitung information gain dari tiap atribut di level 0. Kemudian untuk information gain
humidity adalah 0,151 dan information gain temperatur adalah 0,029. Nah, ini nilainya dari mana nih 0,151? Ya, perhitungannya hampir sama seperti tadi. Cuma ini saya skip, tidak saya tampilkan di slide. Karena kalau saya tampilkan akan tambah lama lagi penjelasannya. Oke, setelah kita menghitung information gain untuk semua atribut semuanya kita sudah hitung. Kemudian kita akan menjadikan atribut dengan gain yang paling besar sebagai root node atau simpul akarnya. Jika kita perhatikan maka yang paling besar adalah outlook karena 0,246. Yang lain kan lebih kecil dari si outlook. Karena outlook ini paling besar maka outlook ini kita jadikan statusnya sebagai root node atau simpul akar di level 0. Jadi hasilnya seperti ini. Ini outlook nih. Nah, outlook kita jadikan statusnya sebagai simpul akar atau root node. Jadi dia ada di atas sendiri. Nah, kemudian karena untuk memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu sunny, overcast, dan rain, maka simpul akar outlook ini akan memiliki 3 cabang, yaitu cabang yang pertama adalah sunny, kemudian cabang yang kedua adalah overcast, dan cabang yang terakhir atau yang ketiga adalah rain. Jadi ini berdasarkan value si outlook. Kalau si outlook memiliki 4 value, maka cabangnya ada 4. Kalau outlook memiliki 10 value, maka cabangnya ada 10. Karena outlook ini memiliki 3 value, jadi cabangnya ada 3. Selanjutnya, melanjutkan proses training pada setiap cabang. Jadi sekarang kita melanjutkan proses training berdasarkan, sekarang nanti akan ada perubahan untuk data training. Sebenarnya data trainingnya tidak dirubah, cuma data training yang kita hitung untuk perhitungan selanjutnya akan dirubah berdasarkan atribut outlook yang bernilai tiap cabang ini. Nah, otomatis melanjutkan proses training pada setiap cabang. Jadi kita akan melanjutkan proses training pada setiap cabang, yaitu sunny, overcast, dan rain. Ini masing-masing akan kita proses training ini tiap cabang. Setiap cabang akan dikombinasikan dengan atribut yang tersisa. Nah, jadi setiap cabang ini, sunny, overcast, dan rain, ini nanti akan merasakan dikombinasikan dengan atribut yang tersisa. Yaitu apa atribut yang tersisa? Yaitu humidity, temperatur, dan wind. Kenapa kok sisanya ada 3? Tadi kan ada 4, karena outlook sudah kita jadikan root node. Jadi kan outlook sudah tidak nganggur. Sekarang yang nganggur adalah wind, humidity, dan temperatur. Nah, karena ada 3 atribut yang masih nganggur, cabang-cabang dari outlook ini nanti akan di training dengan masing-masing atribut yang nganggur, yaitu humidity, temperatur, dan wind. Selanjutnya kita level 0 selesai, kita lanjutkan ke level 1. Setelah kita menentukan root node, kita akan lanjutkan ke node-node selanjutnya atau ke perhitungan selanjutnya, training selanjutnya berdasarkan cabang dari root node. Nah, di level 1 ini kalau kita perhatikan, ini data training pada saat awal ada 14 data, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 data. Ini data training awal yang kita gunakan untuk menentukan information gain level 0 tadi atau root node tadi. Nah, sekarang kan kita sudah masuk level 1 nih. Karena kita sudah masuk level 1, maka training set ini perlu kita pilih-pilih lagi mana instance yang kita gunakan, mana instance yang tidak perlu digunakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita berpatokan dengan cabang dari si root node. Nah, sekarang kita ngecek untuk cabang yang apa dulu? Kita ngecek untuk yang cabang sunny dulu. Nah, kalau kita ngecek untuk cabang yang sunny dulu, berarti kita pilih-pilih dulu training set yang memiliki nilai sunny di atribut outlook-nya. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah hasilnya training setnya adalah ada 5 instance yang bervalue sunny di atribut outlook. Kalau nggak percaya, kita lihat training set awal. Ini kita lihat sunny 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang saya kuningi ini nanti adalah instance-instance yang akan kita gunakan untuk training
Level 1 ini berdasarkan cabang sani. Nah, yang putih-putih ini gimana? Yang putih-putih bisa kita abaikan, bisa tidak kita pakai terlebih dahulu, bisa kita abaikan lah, karena kita sekarang butuhnya yang Outlook bervalue sani dulu. Jadi kita pakai 5 instance ini untuk proses trainingnya, maka hasilnya training setnya yang kita gunakan untuk training cabang sani adalah seperti ini. Jadi ada 5 baris, 5 instance. Setelah kita memilih-milih instance yang akan kita gunakan untuk proses training di cabang sani, maka kita harus menghitung apa? Kita harus menghitung information gain untuk tiap atribut yang masih nganggur berdasarkan cabang sani. Oke. Awalnya tadi kan ada gini nih, ada banyak atribut yang nganggur, yaitu atribut temperatur, humidity, dan wind ini masih nganggur. Label ini kelasnya. Karena temperatur, humidity, wind ini masih nganggur, sekarang kita harus melakukan training cabang sani ke semua atribut yang nganggur. Kita proses satu persatu atributnya. Sekarang kita proses temperatur dulu, jadi humidity dan wind kita lupakan dulu. Sekarang kita proses Outlook sani dengan atribut temperatur. Jadi training set untuk cabang sani di atribut temperatur adalah seperti ini. Cuma kolom temperatur dan Outlook dan playable yang digunakan, sementara kolom wind dan kolom humidity kita abaikan dulu. Kemudian setelah kita menyimpulkan, setelah kita mendapatkan training set untuk cabang sani di atribut temperatur, kita lanjut menghitung angka-angka yang diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita menghitung seluruh instance S yang sani, yaitu ada 5. Kalau di level 0 tadi, instance-nya ada 14 karena menggunakan seluruh training set. Tetapi di training untuk cabang sani, ini kenapa instance-nya ada 5? Karena kita sudah menyesuaikan dengan training set yang memiliki value sani di atribut Outlook. Jadi sudah kita pilih kan tadi kan, jadi ada 5. Jadi seluruh instance-nya S-nya, S untuk sani, S-nya nanti kita gunakan adalah S yang sani. S sani S untuk variabel Outlook yang bervalue sani adalah ada 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita menghitung kemunculan kelasnya. Untuk kelas yes di training set ini ada kemunculannya 2, yaitu ini 1, 2. Kemudian yang no ada 3, 1, 2, 3. Jadi dari ini bisa kita hitung probabilitasnya, yaitu probabilitas yang yes ada 0,4 dan probabilitas no ada 0,6. Kemudian kita hitung entropinya sani, yaitu 0,971. Kemudian setelah kita mendapatkan entropi sani, kita lanjut ke perhitungan jumlah kemunculan atribut temperatur. Nah, sekarang kita main atributnya nih. Atribut temperatur yang hot muncul 2 kali. 1, 2. Mild 2 juga. 1, 2 dan cool hanya muncul 1 kali. Oke. Kemudian kita hitung probabilitasnya. Probabilitas hot di yes ada 0, sedangkan di no ada 2. Temperatur hot di yes ada berapa? Tidak ada, sedangkan hot semuanya di no. Oke. Kemudian yang mild untuk yes dan no nya masing-masing 1, mild no 1, mild yes 1. Yang cool juga begitu, yes-nya 1, cool yes-nya 1. Karena kemunculan 1, no otomatis 0. Setelah kita mengetahui kemunculan, ini baru kemunculan, belum probabilitas belum. Setelah kita mengetahui kemunculan atribut temperatur bervalue hot di kelas yes maupun kelas no dan mild dan cool juga, kita sekarang hitung probabilitasnya. Probabilitasnya adalah seperti ini, probabilitas hot yang yes 0, sedangkan hot yang no 1. Nah, ini kan semuanya ada di no, jadi probabilitasnya otomatis yang no 1. Otomatis karena ini 0 dan ini 1, maka entropi untuk temperatur bervalue hot adalah 0. Wah, berarti ini sudah bagus banget nih, sudah terfokus di satu kelas. Sedangkan yang
Temperatur mild yes, masih menyebar jelek banget karena entropinya 1, entropi maksimal nih. Kemudian yang temperatur cool yes, ini juga bagus banget karena sudah terfokus ke satu kelas karena entropinya 0. Nah, setelah kita dapat nilai entropi dari masing-masing value untuk atribut temperatur, kita lanjutkan menghitung information gain-nya. Information gain-nya otomatis berdasarkan temperatur berdasarkan value dari atribut temperatur. Value hot, value mild, dan value cool. Hasilnya adalah information gain-nya adalah information gain dari atribut temperatur berdasarkan training set yang bercabang Sunny adalah 0,571. Oke, atribut temperatur sudah dapat nih nilainya 0,571. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung information gain atribut sisanya. Sisanya ada berapa atribut? Ada 2, yaitu atribut wind dan humidity. Kita lanjutkan menghitung mereka berdua. Ini sudah dihitung tadi information gain untuk temperatur. Nah, yang mereka berdua silakan dihitung sendiri. Pokoknya hasilnya seperti ini. Untuk humidity, training setnya sama dengan temperatur tapi menggunakan kolom yang berbeda. Kalau kita menghitung information gain untuk temperatur tadi, otomatis kita memerlukan kolom temperatur di perhitungan. Tapi untuk humidity, kolom temperatur kita lupakan, kita sekarang menggantinya dengan kolom humidity. Information gain humidity adalah 0,971. Kemudian kita lanjutkan untuk atribut yang nganggur terakhir, yaitu atribut wind, adalah memiliki information gain 0,02. Kita cari yang maksimal siapa? Yang maksimal adalah humidity. Karena yang maksimal adalah humidity dengan nilai 0,971, maka atribut humidity akan kita jadikan statusnya tidak nganggur karena dia sekarang statusnya sebagai node dari cabang Sunny. Humidity nih kita tempelin di cabang Sunny di sini. Berarti sisa yang nganggur sekarang adalah temperatur dan wind. Humidity tidak nganggur, terus nemplek di pohon kita. Oke. Sekarang kita buat cabang untuk humidity-nya. Humidity ada berapa value? Ada 2 value, yaitu value high dan normal. Jadi kita buatin cabang-cabangnya, yaitu 2 cabang, cabang yang high dan cabang yang untuk value normal. Oke. Untuk level ini, untuk training ini saat ini untuk humidity selesai. Terus akan kita lanjutkan lagi. Ini belum selesai nih, semuanya ini masih harus dihitung dulu. Untuk cabang Sunny kan selesai. Kita lanjutkan untuk cabang overcast. Cabang overcast bagaimana perhitungannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Lanjutkan ke cabang yang belum di training, yaitu overcast dan rain. Overcast sekarang kita training. Mari lihat slide perhitungan gain outlook. Nah, sebelum kita menghitung training overcast atau training rain-nya, kita cek dulu di information gain outlook. Ada nggak yang information gain-nya atau entropi dari overcast dan rain ini ada nggak yang sudah mentok atau sudah bagus banget? Apa overcast ini sudah bagus banget entropinya? Kalau sudah bagus banget atau berada di angka 0, berarti kan dia sudah terfokus ke satu kelas. Jadi perlu kita cek dulu slide perhitungan gain outlook untuk mengetahui cabang overcast dan cabang rain ini sudah terfokus atau sudah terklasifikasi ke satu kelas apa belum. Oke, kita cek. Ini tadi outlooknya, ini tadi. Jika kita lihat di sini, nah ini. Jika kita lihat di sini entropinya, ini slide sebelumnya, cuma saya tampilkan lagi. Jadi jangan bingung. Ini slide sebelumnya yang saya tampilkan lagi untuk atribut outlook nih, karena kita perlu tahu overcast dan rain ini entropinya berapa. Sunny kan sudah masuk sini nih, sudah punya
node anaknya. Sekarang kita cek yang overcast nih. Overcast nih entropinya, oh overcast ternyata entropinya 0. Lah, karena Outlook dengan value overcast ini entropinya sudah 0, pasti semua instance dengan nilai overcast itu pasti sudah terklasifikasi ke satu kelas. Oleh karena itu tidak perlu di training, maka langsung kita ambilkan kelasnya apa gitu saja. Nah, kita lihat nih, Outlook overcast entropinya 0. Pasti probabilitasnya ada yang 1 dan ada yang 0. Nah, kita lihat di sini Outlook overcast yang yes probabilitasnya 1, sedangkan yang no probabilitasnya 0. Otomatis semua instance yang memiliki nilai overcast di kolom Outlook pasti kelasnya adalah yes. Oke, karena pasti kelasnya adalah yes, maka ini kan, nah, kita lihat di data atasnya ini sudah kelihatan nih. Overcast yang Outlook yang bervalue overcast, semua datanya masuk yes. Tidak ada yang masuk no. Oleh karena itu, kita bisa memberikan leave node dengan node yang berisi yes. Kenapa? Leave node kan berarti node akhirnya. Node akhir berarti kenapa kita berikan leave node di sini? Ya karena overcast ini semuanya sudah pasti ke kelas yes berdasarkan entropinya nih 0 kan. Berarti sudah pasti yes. Nah, ini sudah pasti yes. Jadi overcast ini tidak perlu kita training, langsung aja kita berikan leave node-nya yaitu apa? Yaitu yes, karena semua instansi yang bervalue overcast di atribut Outlook masuk ke yes. Jadi wis tempelin yes-nya di sini sebagai leave node. Nggak usah di training overcast, buang-buang waktu kalau di training. Training juga nggak bisa kan sudah 0 overcast-nya. Si entropinya maksud saya. Nah, karena ini sudah overcast ini sudah bagus, sudah terklasifikasi ke satu kelas dan juga sudah kita tempelin node-nya yaitu node akhir leave node. Untuk overcast ini sudah selesai, kita lanjutkan ke rain. Lanjutkan ke cabang yang belum di training yaitu cabang rain. Nah, rain akan dikombinasikan dengan atribut yang tersisa yaitu atribut temperatur dan wine. Kalau Sunny tadi dia dikombinasikan dengan 3 atribut yaitu humidity, temperatur, dan wine. Kemudian overcast nggak usah dikombinasikan karena dia sudah terklasifikasikan ke satu kelas berdasarkan nilai entropinya. Sedangkan yang rain ini perlu di training karena nilai entropinya belum menyentuh angka belum menyentuh angka 0. Oleh karena itu rain perlu kita training dengan mengkombinasikannya dengan atribut yang tersisa yaitu atribut temperatur dan wine. Humidity sudah tidak nganggur dan Outlook juga pasti tidak nganggur. Yang nganggur sekarang temperatur dan wine. Jadi temperatur dan wine ini sekarang kita training dengan si cabang rain. Oke. Caranya sama seperti Sunny tadi. Kita cek dulu seluruh instance yang awal tadi yang memiliki value rain di kolom Outlook. Jadi yang berwarna kuning nih. Kalau kita cek rain, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, otomatis yang berwarna-warna kuning inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai training set di training cabang rain. Hasilnya training setnya seperti ini. Rain semua. Kemudian ada 2. Oh, humidity ini sudah tidak dipakai. Harusnya ini nggak perlu saya tampilin, tapi tertampilkan. Jadi ikhlaskan saja ya. Jadi nanti kita akan melakukan proses training cabang rain dengan dikombinasikan dengan kolom temperatur, kemudian kita hitung information gain temperatur. Kemudian setelah itu kita lanjutkan proses training rain dengan dikombinasikan dengan kolom wine. Kemudian dihitung information gain untuk atribut wine yang dikombinasikan dengan cabang rain. Untuk yang humidity nggak usah karena sudah tertempel di sini, sudah tidak nganggur humidity. Cuma ini saya kelupaan tidak ngecrop. Jadi seperti ini. Oke, kita sekarang menghitung information gain untuk atribut wine berdasarkan cabang bervalue rain dari atribut
root node outlook. Nah, kita hitung caranya sama seperti tadi. Seluruh instansinya ada 5, seluruh instance yang kita gunakan dengan training set ini berdasarkan outlook range. Nah, dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita hitung juga probabilitasnya sama seperti tadi. Ini juga kita hitung kemunculan atribut wine di training set ini ada berapa. Yang strong ada 2, benar nggak? Wine strong ada 2, benar. Weak ada 3. Oke. Kemudian kemunculan dengan kelasnya ada berapa, itu bisa dilihat. Setelah itu kita hitung probabilitasnya. Probabilitas when strong yes dan 0, kemudian when strong no ada 1, weak yes ada 1, kemudian weak no ada 0. Kemudian kita hitung entropinya. Ternyata entropi when strong 0 dan entropi when weak juga 0. Wah, berarti ini untuk when ini sudah bagus banget nih. Semua value dari atribut when sudah terklasifikasi ternyata di training set ini ke salah satu kelas. Jadi bila dilihat yang when dengan value strong semuanya masuk ke kelas no, sedangkan yang when dengan value big semuanya masuk ke kelas yes. Oke, karena sudah menyentuh angka 0 kedua entropinya. Kemudian kita hitung information gain-nya. Ini pasti bagus, pasti tinggi information gain-nya karena entropinya bagus nih. Information gain untuk atribut when dengan S atau training set berdasarkan cabang range adalah 0,971. Oke, ini untuk when. Sekarang kita lanjutkan menghitung cabang range dengan atribut selanjutnya, yaitu atribut apa? Atribut temperatur. Di atribut temperatur Oke, setelah kita tahu kemunculan atribut temperatur dengan value masing-masing ini dan kelasnya, kita lanjutkan menghitung probabilitasnya. Nah, probabilitasnya seperti ini. Setelah kita mengetahui probabilitasnya, maka kita hitung entropinya berapa. Entropi untuk temperatur hot adalah angka 0, berarti sudah bagus banget, sudah terfokus ke salah satu kelas. Bila kita lihat di sini, ternyata nggak ada. Maksudnya di temperatur hot ini tidak ada instance sama sekali yang bervalue range. Jadi ya pasti entropinya juga 0. Pasti 0 karena nggak ada instance yang value hot di training set ini. Ini nggak ada nih. Semuanya mild dan cool. Untuk mild memiliki entropi 0,918 dan yang cool entropinya 1. Cool ini sangat tersebar karena 50% di yes dan 50% di no. Setelah itu kita menghitung information gain-nya. Information gain atribut temperatur di training set cabang range adalah 0,02. Setelah itu, apa sudah semua kita hitung information gain atributnya nganggur? Ternyata sudah. Jadi sekarang kita cek information gain dari atribut when di cabang range 0,971 kita bandingkan dengan information gain atribut temperatur di cabang range juga. Nilainya adalah 0,02. Siapa yang paling besar? Yang paling besar adalah when, information gain dari when. Oleh karena itu, atribut when kita jadikan instance node, kita jadikan instance node-nya si cabang range. Jadi sekarang dia jadi node atau jadi simpul dari cabang range. Berarti sekarang yang nganggur adalah temperatur yang nganggur karena tadi kan sisa 2 atribut. Oke, kemudian kita membuat cabang untuk atribut untuk node when ini karena atribut when memiliki 2 value yaitu strong dan weak, maka kita membuatkan 2 cabang untuk node when, yaitu cabang yang pertama cabang bervalue strong dan cabang bervalue weak. Oke. Kemudian kita lanjutkan proses training pada setiap cabang yang belum selesai. Nah, kita cek di sini ada nggak cabang yang belum selesai. Ternyata ada, yaitu cabang humidity ini belum selesai, high dan normal. Sedangkan di cabang yang when ini juga belum selesai di training, strong dan weak ini belum punya node. Jadi ini belum selesai di training. Karena itu kita lanjutin.
Oke, sekarang kita balik ke humidity. Nah kan ini sudah selesai nih. Sunny sudah punya node, sudah selesai training. Overcast sudah, Rain juga sudah. Jadi untuk cabang-cabang dari root node ini sudah di training semua. Sekarang kita masuk ke level selanjutnya yang perlu kita training, yaitu cabang dari level 1 atribut yang pertama, yaitu atribut humidity. Ini kita training untuk cabang yang high dan normal dulu. Sebelum kita training, kita lihat dulu slide perhitungan gain dari humidity. Sudah ada nggak entropi yang nol? Kalau ada, ya nggak perlu di training. Ya, kita cek dulu. Kita cek. Ini perhitungan slide humidity sebelumnya. Cuma saya tampilin lagi di sini. Ternyata di humidity dia memiliki kemunculan sebanyak 3. Dan ketiganya itu muncul di kelas no, karena entropinya ini kan ini humidity yang high, maksud saya humidity yang bervalue high ini 3 kali muncul dan 3 kalinya ada di kelas no, karena entropinya juga 0. Oleh karena itu untuk cabang high bisa kita berikan node leaf node-nya yaitu no berdasarkan kelas humidity high munculnya, ini kan ini. Kemudian kita cek juga yang normal. Kan ini sudah selesai nih yang high no, kan sudah punya node, berarti ini sudah selesai cabang yang high. Kita lanjutkan ke cabang yang normal. Cabang normal ini memiliki 2 kemunculan dan dua-duanya muncul di kelas yes, maka kita berikan node untuk cabang normal ini adalah node yes, leaf node-nya adalah yes. Nah, nggak perlu di training karena semuanya sudah entropinya 0, jadi sudah kita tempelin saja kelasnya. Nah, untuk cabang-cabang yang ada di humidity ini sudah selesai, maka kita lanjutkan ke cabang selanjutnya, yaitu wine. Nah, sebelum kita training cabang strong dan weak, oke, kita lanjutkan mengecek dulu entropi dari entropi-entropi yang ada di atribut wine. Otomatis kita ngeceknya entropi wine berdasarkan training set cabang rain. Oke, kita cek. Ini sudah ada di slide sebelumnya, kita tampilin lagi di sini. Untuk entropi-entropi dari atribut wine bisa kita lihat bahwa wine yang bervalue strong entropinya adalah 0, berarti sudah pasti terfokus ke satu kelas. Sedangkan yang wine yang bervalue weak juga sama, 0 juga, berarti sudah terklasifikasi ke satu kelas juga. Otomatis sudah tidak perlu training, kita hanya perlu menempelkan saja kelasnya. Yang strong kita tempelin kelas no, karena ini mayoritas ada, karena ini semuanya ada di no, jadi kita buat node leaf node no di strong. Kemudian yang yes maksud saya yang weak kita berikan node bervalue yes, karena semua atribut wine value weak berdasarkan training set dari rain itu semuanya masuk ke kategori yes. Jadi kita buatkan node untuk wine yang bervalue weak ini kita berikan leaf node yes. Oke. Apakah selesai? Stop training karena semua cabang sudah di training dan tidak bisa dikombinasikan dengan atribut terakhir yaitu atribut temperatur. Kenapa tidak bisa dikombinasikan? Karena semua cabang di level 1 ini sudah punya node semuanya. High sudah punya node yaitu no, normal sudah punya node yaitu yes, strong sudah punya node yaitu no, dan weak sudah punya node yaitu yes. Jadi tidak ada cabang yang nganggur, tidak ada cabang yang bisa kita kombinasikan dengan atribut yang nganggur yaitu temperatur, nggak ada. Ya berarti stop, sudah selesai. Ini tree hasil proses training ini sudah selesai. Ini terakhir, ini tree terakhirnya sudah selesai. Nah, sudah selesai tadi referensinya. Jadi sampai sini. Jadi setelah kita tadi menghitung training pertama untuk nyari node akar, kemudian kita buatin cabangnya, kemudian dari cabang ini kita training berdasarkan atribut yang nganggur, kemudian kita pilih siapa yang information gain yang terbesar, ternyata ini kita buatin jadi
node juga. Kemudian ini kita cek overcast ini punya entropi berapa, ternyata overcast entropinya 0, jadi langsung kita tempelin eh, kelasnya. Kemudian yang rain kita training juga ke atribut yang lain, yaitu kemudian kita dapatkan bahwa information gain when ini terbesar, jadi when kita tempelin di rain. Kemudian cabang-cabang sisa dari humidity, maksud saya cabang-cabang dari humidity dan cabang-cabang when kita training juga berdasarkan data entropinya masing-masing, tidak perlu di training, tinggal kita tempelin kelasnya. Jadi tempel, 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 dan selesai. Stop karena semuanya sudah mempunyai leaf node. Semua cabangnya sudah punya leaf node dan sudah selesai. Stop. Nah, ini hasil akhir tree-nya atau pohon keputusannya seperti ini. Nah, nanti cara ngeceknya, data ujinya bagaimana? Data ujinya kita cek, data uji itu memiliki outlook bervalue apa. Kalau outlook dari data uji itu memiliki value sunny, berarti kita masuk ke cabang ini. Kemudian kita cek humidity dari data uji itu, value-nya apa. Kalau value-nya normal, maka kita langsung labeli yes. Kalau high, maka kita labeli no. Dan kita uji data uji kedua, memiliki outlook overcast. Kalau overcast langsung kita labeli yes. Kemudian kita uji data uji yang ketiga. Outlooknya apa? Outlooknya rain. Nah, kita uji data uji tersebut. Outlook rain yang memiliki value rain di outlook. When-nya apa value-nya? Ternyata value-nya strong. Maka kita labeli juga no. Nah, selesai. Jadi pohon keputusan ini bisa kita gunakan untuk penghasilan keputusan dengan cara seperti if else. Jadi if ini, maka kita cek if sunny apa overcast apa rain. Jadi seperti if else if lah, seperti itu. Oke, ini agak panjang ya, jadi ini referensi yang saya gunakan. Jadi ini materi decision tree di algoritma ID3 ini cukup panjang atau mungkin sangat panjang. Jadi saya maaf apabila penyampaian saya banyak salahnya, saya mohon maaf. Dan saya berharap kita semua bisa mengambil manfaat dari materi ini. Semoga berkah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.